Episode dibuka dengan kilasan masa lalu tentang bagaimana Mo Yuanxi berusaha menjadi mahasiswa doktoral di bawah bimbingan Jiang Yuan. Dia menyatakan niatnya untuk melakukan penelitian genetika, bahkan menyebut bahwa ada seseorang yang ingin diselamatkan lewat penelitian itu. Awalnya Jiang Yuan menolak karena jalan penelitian genetika sangat panjang dan penuh ketidakpastian. Tapi, Mo Yuanxi meninggalkan proposal penelitian, dan setelah membacanya, Jiang Yuan berubah pikiran dan menerimanya sebagai mahasiswa. Di masa kini, hari berulang ketiga, Profesor Yu Yuxiang memberikan kuliah tentang cara-cara alami mencatat waktu, misalnya cincin tahunan pada pohon, terumbu karang yang menumpuk lapisan harian. Dia membahas bahwa pada beberapa corals modern ditemukan lebih dari 365 cincin harian dalam satu tahun, suatu anomali yang misterius. Saat kuliah berlangsung, Fang Lu, seorang polisi wanita, tiba-tiba menembak Yu Yuxiang di aula. Para mahasiswa panik dan berlarian. Namun kemudian terungkap bahwa senjata yang dibawa oleh Yu Yuxiang yang sempat disebut di baliknya adalah senjata tiruan palsu. Tidak membahayakan. Fang Lu kemudian diguncang karena ini adalah kali pertama dia merasa membunuh seseorang, meskipun secara teknis tidak fatal. Ding Qi menenangkan dia, mengatakan bahwa dia menjalankan tugas sebagai polisi dalam situasi darurat, bahwa nyawa Sandera tidak bisa dipertaruhkan. Di markas polisi, Ding Qi mendapat kabar bahwa Fu Jun, pengantar kurir yang sempat dia bantu selama tewas dalam kecelakaan mobil. Ding Qi heran, kenapa dia sudah berusaha menyelamatkan Fu Jun di beberapa sebelumnya, tapi tetap gagal. Mengapa takdirnya begitu sulit dihindari? Di sisi lain, Duan Zeng, atasan di kepolisian yang selama ini skeptis terhadap cerita Ding Qi tentang pengulangan waktu, mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Saat ia meninjau ulang rekaman interogasi antara Ding Qi dan Ye Kun, ia memperhatikan momen ketika Ye Kun tiba-tiba terdiam dan menunjukkan ekspresi takut begitu mendengar kata serta penyebutan waktu spesifik yang sama persis dengan kejadian nyata. Reaksi itu begitu alami, seolah Ye Kun memang tahu bahwa waktu tersebut benar-benar pernah terjadi. Curigaan Duan Zeng semakin dalam ketika ia menerima laporan dari petugas lalu lintas bahwa akan ada kecelakaan besar di jalan tol nomor 1, beberapa menit sebelum kejadian itu benar-benar berlangsung. Ia sempat mengira informasi itu hanya kesalahan teknis dalam sistem prediksi lalu lintas, tetapi saat berita di radio mengonfirmasi kecelakaan yang sama dengan waktu dan lokasi tepat seperti laporan prematur, itu ia mulai merasa ngeri. An Lan dipanggil untuk diperiksa terkait hubungannya dengan Jiang Yuan. Ia menyebut bahwa ada rumor bahwa Jiang Yuan dulu bunuh diri sebelum menghilang. Laboratoriumnya dibakar, sehingga data eksperimen hancur, namun jenazahnya tak pernah ditemukan. An Lan mengatakan bahwa dia menjabat sebagai asisten utama untuk pernikahan keluarga Zhao yang dibatalkan, dan merasa hubungannya dengan Jiang Yuan rumit. Ding Qi menunjukkan kepada An Lan foto Ye Kun, dan An Lan merasa foto itu familiar, namun tak ingat dari mana. Ding Qi lalu mengonfrontasi An Lan tentang info bahwa ia sudah tahu tentang kecelakaan di jalan tol pagi itu, yang seharusnya belum diketahui. An Lan awalnya berkelit, menyebut memeriksa berita atau melalui rekan polisi lalu lintas. Kemudian menyebut bahwa Ding Qi sendiri berada di jalan itu. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa An Lan mungkin memiliki akses ke informasi di luar jalur normal, mungkin ia juga bagian dari Mo Yuanxi mempertanyakan tuduhan Yu Yuxiang bahwa ia membunuh Jiang Yuan, mempertanyakan kewarasan Yu Yuxiang. Ia menyebut bahwa pada hari menghilangnya Jiang Yuan, timeline, saksi, dan rekaman CCTV tidak menunjukkan Jiang Yuan pernah masuk ke laboratorium. Ia kemudian menceritakan masa lalunya. Ia mengagumi Jiang Yuan, berharap mereka menjadi partner riset. Namun ketika Mo meminta untuk menandatangani paper bersama, Jiang menolak, menyebut bahwa Mo ingin jalan pintas dan memprediksi kejatuhannya. Ketegangan itu memuncak sebelum insiden laboratorium dan hilangnya Jiang Yuan. Sementara itu, Yu Peishan, tokoh lain terkait MoMA bioteknologi, meminta mantan gurunya menyelidiki kasus Jiang Yuan. Guru itu menyebut bahwa kebakaran di laboratorium adalah kecelakaan, banyak mahasiswa kehilangan data riset mereka. Namun Mo Yuanxi dengan cerdik mengubah topik penelitian, akhirnya berhasil lulus dan mendirikan MoMA bioteknologi.
Dinky curiga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di lab B1 di areal MoMA. Ia meminta Yu Peishan supaya mencuri mengambil rekaman video CCTV Departemen Litbang di MoMA dan ia bersedia bertanggung jawab jika terjadi masalah. Yu Peishan kemudian berhasil mendapatkan rekaman yang menunjukkan bahwa Mo Yuanxi dan Yu Xia, istrinya, memasuki lab B1 di pagi hari. Yu Xia pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki seseorang yang mengaku sebagai mahasiswa dan sedang dirawat akibat luka di aula kuliah. Ia menginterogasi kenapa pesan-pesannya tak dijawab. Polisi tiba dan menangkapnya. Di kantor polisi, Dinky menuduh Yu Xia berniat membunuh Mo Yuanxi. Berdasarkan pola metode yang ia pernah gunakan terhadap orang seperti Han Song dan Tang Shaorong. Yu Xia mengungkap bahwa pada pagi hari ketika Han Song dan Tang Shaorong meninggal, dan pada pagi hari ini, Mo Yuanxi selalu bangun pagi dan meninggalkan rumah. Ia ikut mengikuti Mo Yuanxi ke lab B1, namun akses diblokir. Ia juga melihat Anlan masuk ke lab B1 yang sama, karena ia tidak yakin apakah itu urusan pekerjaan atau urusan pribadi. Ia meminta Dinky menyelidiki, apakah Mo Yuanxi berselingkuh. Episode diakhiri dengan permintaan Yu Xia ke Dinky dan raut wajah Dinky yang penuh dengan pemikirannya.